Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, keluarga besar STIK PTIK yang berbahagia. Dalam kesempatan pagi hari ini saya akan baca salah satu hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khairu ummati alladzina asa'u istaghfaru. Rawahu at-Tabrani. Hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Jabir, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kata Nabi, khairu ummati, sebaik-baiknya umatku, alladzina adalah orang-orang iza asa'u, ketika berbuat khilaf, ketika berbuat salah, bahkan level tertinggi ketika berbuat dosa, istaghfaru, beristighfar. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, sekali lagi keluarga besar STIK PTIK yang berbahagia. Ini kalau kita ingin menjadi, dan sekali lagi betul-betul menjadi pengikut junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bisa kita capai. Salah satu caranya adalah yang kata Nabi, iza asa'u istaghfaru. Kalau berbuat khilaf, berbuat salah, dia beristighfar. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, dalam memahami hadis ini, kita ini manusia. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat khilaf. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Bahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, kullu bani Adam khotta'un. Yang namanya manusia, kullu bani Adam, itu pasti pernah berbuat khilaf. Sehingga secara etika saja, kalau ada manusia mengaku tidak pernah berbuat khilaf, itu sudah kesalahan. Manusia mengaku tidak pernah berbuat dosa, itu merupakan kekeliruan. Inilah kita diajarkan secara etika, secara adab, secara akhlak. Karena kita manusiawi, pernah berbuat khilaf, pernah berbuat salah, bahkan tadi saya bilang level tertinggi pernah berbuat dosa. Sehingga kalau kita ingin dijadikan sebagai umat, dijadikan sebagai pengikut Nabi kita Muhammad SAW, kita disuruh sering-sering beristighfar, kita disuruh sering-sering mohon maaf, kita disuruh sering-sering mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya begitu hadis. Yang kemudian, bapak-bapak, saudara-saudara, istighfar itu begini. Kalau kita ada kesalahan, ada dosa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon ampunnya kepada Allah saja. Contoh, ini saya harus katakan ada contoh ini. Kalau ada orang tidak sholat wajib, atau ada orang tidak puasa Ramadan, itu kesalahan total kepada Allah. Murni perbuatan dosa itu hanya kepada Allah saja. Makanya kalau ada orang tidak sholat wajib, ada orang tidak puasa Ramadan, dia mohon ampunnya, bertobatnya, beristighfar hanya kepada Allah. Makanya saya contohkan begini, apabila ada orang tidak sholat wajib, kemudian dia minta maaf kepada manusia, itu tidak tepat. Sehingga kalau jangankan sholat, puasa aja, ada orang nggak puasa Ramadan, kemudian diminta maaf kepada manusia, maafin saya ya, maafin saya. Kita tanya, emang kenapa kamu minta maaf sama saya? Sebab saya nggak puasa Ramadan. Itu nggak ada urusan. Sebab tidak puasa Ramadan itu beristighfarnya, mohon ampunnya kepada Allah, bukan kepada manusia.
Tapi kalau kaitannya perbuatan khilaf, salah dan dosa itu kepada manusia, ini kebalikan. Cara ngaji ilmu usul fikih namanya mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Kalau ada kesalahan kepada manusia tapi minta maafnya, istighfarnya kepada Allah tidak cukup. Ini kan berarti ada dua hal. Satu sisi kalau ada manusia berbuat khilaf, berbuat dosa kepada Allah, saya contohkan tadi sholat atau puasa, maka dia bertaubatnya, istighfarnya langsung kepada Allah. Tapi kalau ada perbuatan salahnya berkaitan dengan manusia, dia harus minta maaf dulu kepada manusia itu, baru dia minta maaf, bertobat, beristighfar kepada Allah. Sehingga di masyarakat ada istilah perbuatan dosa kecil, ada perbuatan dosa besar. Kalau dosa kecil berarti hubungan kepada Allah saja, tapi kalau dosa besar tidak bisa beristighfar, tidak bisa bertobat kepada Allah saja, akan tapi kepada manusia. Inilah kita sebagai manusia yang hidup berinteraksi, hidup berhubungan baik kepada keluarga, kepada teman, kepada tetangga dan seterusnya. Berarti kita diingatkan melalui hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bahwa manusia tidak ada yang tidak pernah berbuat khilaf, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, bahkan tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tinggal tadi masalahnya, kalau ada kekhilafan dosa itu yang berkaitan kepada Allah, maka istighfarnya, bertaubatnya kepada Allah saja. Tapi yang tadi saya bilang, kita ini manusia hidup yang berinteraksi. Kalau kita ada kesalahan kepada manusia, harus minta maaf kepada manusia itu sendiri, baru beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Yang kedua, kata-kata istighfar itu bukan berarti kita bisa beristighfar mohon ampun kepada diri kita saja, bukan. Ini hebatnya, Islam mengajarkan kita bertobat, kita beristighfar sebetulnya bukan untuk pribadi kita saja, bahkan kita minta Allah mengampuni orang lain, itu bisa. Ini ilmiahnya nih. Kita mohon ampun kepada Allah, tapi dalam waktu bersamaan kita pun bisa memohonkan ampun kepada orang lain. Itulah yang disebut namanya, kalau kita punya orang tua, kita mohon kepada Allah mengampuni kedua orang tua kita. Kalau kita punya guru, kita mohon kepada Allah agar mengampuni kesalahan guru kita. Kalau kita punya keluarga, saudara, kita mohon kepada Allah agar diampuni kesalahan saudara kita. Kalau kita punya teman, kita mohon kepada Allah agar mengampuni kesalahan teman kita. Itulah yang disebut namanya di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini intinya, satu sisi kita bisa mohon ampun kepada Allah, dalam waktu bersamaan kita pun bisa memohonkan ampun buat orang lain. Makanya salah satu contoh cara ngaji fikih, ini kaitan dengan akidah, tentu kaitan juga dengan akhlak begini. Di dalam Islam, kalau ada orang Islam mati, saya nyebutnya mati aja ini, tidak harus meninggal. Kalau meninggal itu kan meninggal dunia dalam bahasa Indonesia. Kalau mati itu bukan kasar, mati itu bahasa Arab. Makanya saya contohkan tadi, kalau ada orang Islam mati, maka orang Islam yang ada sekitar orang yang mati itu wajib menunaikan 4 perkara. Ini redaksionalnya begini. Orang Islam mati di suatu daerah gitu dah. Kemudian orang Islam yang ada di sekitar itu wajib menunaikan 4 perkara, yaitu memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Dari 4 perkara ini, itu kenapa kok orang sudah meninggal, orang sudah mati disolatkan? Ini cara ngaji fikihnya Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Aslinya ya kita beberapa kali, termasuk saya pribadi, beberapa kali nyolatin jenazah di masjid ini. Kenapa kok kita kalau nyolatin jenazah itu jenazahnya di depan? Secara logika dan secara fikih, sekali lagi secara akidah, kan kalau orang sholat ngadepin kuburan makruh. Ini ilmiah nih Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Kita ini sholat ngadepin kuburan makruh. Dianalogikan, dikiaskan ketika kita sholat menghadapi makanan makruh. Lo sekarang ini kagak tanggung-tanggung.
kita sholat bukan ngadepin kuburan lagi, akan tapi kita sholat ngadepin jenazah. Ini cuman kita nggak kata gini aja, makruhnya kuadrat. Nah itu yang menariknya, kenapa kok kita di masyarakat umumnya kalau nyolatin jenazah, jenazahnya ada di depan kita, padahal sih kalau nyolatin jenazah, jenazahnya nggak harus di depan, di belakang boleh, di samping boleh, bahkan jenazahnya tidak ada di depan kita boleh. Makanya ada istilahnya sholat ghaib. Maksud saya suatu saat kalau ada nyolatin jenazah, itu jenazahnya tidak di depan, nggak apa-apa. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian yang alhamdulillah kalau sudah ke Mekah, kalau yang belum mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Makkah itu, di Masjid Haramnya, kalau nyolatin jenazah, jenazahnya bukan di depan, di samping, bahkan di belakang. Ini teorinya sebetulnya nyolatin jenazah itu adalah mendoakan jenazah gitu. Tapi kita selain di Masjid Haram Mekah ya ngikutin ulama fikih dan orang-orang tua kita, guru-guru kita, diteruskan nyolatin jenazah, tetap jenazahnya ada di depan, nggak apa-apa. Karena intinya kita bukan nyolatin jenazah, aslinya adalah kita doain jenazah. Jadi itulah yang membedakannya. Kalau yang dihukumi makruh, kita sholat muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Tapi kalau nyolatin jenazah itu cuma doain aja. Makanya nyolatin jenazah nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya nyolatin jenazah di depannya ada jenazah itu boleh. Tapi kalau suatu saat, makanya tadi saya contohkan di Masjid Haram Mekah, itu kita nyolatin jenazah, jenazahnya bukan di depan. Itu berarti luas, fleksibel, nggak kaku. Kembali ke tadi, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, berarti intinya kalau kita beristighfar bisa buat pribadi kita, dalam waktu bersamaan kita mengistighfarkan orang lain bisa. Makanya saya contohkan tadi nyolatin jenazah. Kita nyolatin jenazah itu mendoakan jenazah, berarti kita mengistighfarkan, kita mohon pada Allah agar mengampuni kesalahan, dosa, khilaf almarhum atau almarhumah. Itu yang tadi saya maksud. Istighfar itu sebetulnya bukan untuk kita aja, buat orang lain boleh. Bahkan bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini kita nih, termasuk saya, kita ini punya orang tua. Maka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Laits As-Samarqandi, itu kalau ada seorang anak beristighfar, kayak kita nih, sopone wong cerungujo, siapa aja anak, kalau beristighfar maka hukumnya wajib mengistighfarkan kedua orang tuanya, mutlak itu. Oke, saya contohin begini, kita istighfar, ya Allah ampunilah kami. Kalau cara ngaji kitab Tanbihul Ghafilin tadi, wajib memohonkan ampun juga buat kedua orang tua. Tapi kalau kita memohonkan ampun buat kedua orang tua kita, kita nggak wajib beristighfar. Ini namanya cara ngaji fikih digandeng cara ngaji akidah. Kalau kita beristighfar, contoh begini, Rabbighfirli, kan diartikan ya Allah ampunilah aku. Kalau kita bilang Rabbighfirli, maka wajib memohonkan ampun juga buat kedua orang tua. Makanya disitulah populer kenapa kalau kita baca doa buat kita dan orang tua bilangnya Rabbighfirli wali walidayya. Itu hebat. Berarti sekali lagi, kalau anak beristighfar kayak kita nih, kalau anak mohon ampun maka wajib, ya hukumnya wajib memohonkan ampun juga buat orang tua. Sehingga rentetannya itulah dikemukakan dalam kitab-kitab klasik, dalam kitab tradisional ada disebutkan begini, inna a'malal ahya'i tu'radu tanfa'ulil amwat. Perbuatan-perbuatan baik seseorang, termasuk anak kita ini secara spesifik ya, secara khusus, kalau anak berbuat baik maka orang tua kita baik yang masih hidup, apalagi saya nyebutnya apalagi, terutama orang tua sudah meninggal, itu Allah akan memberikan rahmat, maghfirah, pahala buat orang tua kita yang sudah meninggal. Ini namanya motivasi, ini namanya penyemangat. Sekali lagi, kalau anak beramal soleh, kalau anak beribadah, kan relatif kata-kata ibadah.
relatif kata-kata amal soleh. Apa contohnya? Anak belajar itu berarti amal soleh. Ketika anak menuntut ilmu itu ibadah. Ketika kita bertugas dalam rangka kebaikan itu ibadah, itu amal soleh. Entah termasuk melaksanakan tugas, kita puasa, kita sholat, mencari nafkah, itu amal soleh, itu ibadah. Ketika anak beribadah, ketika anak beramal soleh, orang-orang tuanya yang sudah wafat itu mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya secara singkat, bahasa mudahnya, kalau kita beramal soleh, kalau kita beribadah, orang tua kita mendapatkan cucuran rahmat maghfirah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hebatnya kebalikan, bahwa bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kebalikan. Kalau anak berbuat maksiat, kalau anak berbuat dosa, anak berbuat kejahatan, orang tuanya yang sudah wafat tidak terkirimkan dosa. Itulah hebatnya ada ungkapan tanfa'u. Jadi kalau anak berbuat kebaikan, beramal soleh, orang tuanya yang sudah wafat dapat kiriman pahala. Tapi kalau anaknya berbuat maksiat, berbuat dosa, orang tuanya enggak kekirim dosa. Jadi yang terkirim itu pahala-pahala aja. Yang terkirim maghfirah, yang terkirim kebaikan rahmat itu adalah kebaikan-kebaikan aja. Tapi kalau perbuatan dosa enggak kekirim. Nah, secara logikanya begini, ini pakai bahasa saya, anekdotnya nih. Kalau anak berbuat baik, orang tua dapat pahala. Tapi kalau anak berbuat dosa, orang tua terkirim dosa. Bisa jadi orang tuanya enggak berhenti dikirimin dosa, karena anak masih suka, masih hobi berbuat maksiat. Makanya itu hebatnya, kalau pahala terkirim, tapi kalau dosa tidak terkirim. Inilah bahwa bapak, saudara-saudara, Islam agama yang rasional. Makanya kata Imam Ibn Rusdi, al-Islam dinun aqliyun. Islam itu agama yang rasional, agama yang masuk ke akal. Apa saja yang Allah perintahkan, apa saja yang Nabi ajarkan pada kita, itu semuanya masuk akal, pasti ada hikmatnya. Tapi kebalikan, apa saja yang Allah larang, apa saja yang Nabi kita Muhammad SAW bimbing untuk dihindari, itu pasti ada hikmatnya, pasti ada manfaatnya. Maka oleh karena itu tadi judul hadis di sini, sebaik-baiknya pengikut, sebaik-baiknya ya bahasa saya pengikut ini umat Nabi Muhammad SAW adalah kalau berbuat khilaf, berbuat salah, berbuat dosa, istighfar. Maka istighfar itu manfaatnya bukan untuk pribadi kita aja, akan tapi kita bisa mengistighfarkan, memohonkan ampun buat orang lain. Sehingga ini pakai bahasa tafsir nih, di dalam Al-Quran, bahwa bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, Al-Quran itu ada 30 juz, ada 114 surat. Di dalam Al-Quran itu banyak banget doa, banyak banget doa. Di antara doa yang paling banyak di Al-Quran itu doa-doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Musa, doa Nabi Adam, banyak banget. Tapi pakai bahasa saya, seatu-atunya doa yang langsung Allah ajarkan adalah doa anak ke orang tua. Contoh, di dalam Al-Quran kan banyak banget doa. Robbana zolamna anfusana, itu doa Nabi Adam, diabadikan dalam Al-Quran. Ada lagi yang tadi saya baca ketika saya mulai sambutan, Robbis rohli sodri, itu doanya Nabi Musa. Ada lagi doa Nabi Ibrahim, Robbi habli hukman, itu doanya Nabi Ibrahim. Tapi doa yang satu-satunya langsung Allah ajarkan adalah doa anak orang tua. Itu dalam Al-Quran disebut wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya sampai sekarang kalau kita mendoakan orang tua, itu sebetulnya adalah doa yang langsung Allah ajarkan kepada kita untuk orang tua kita. Jadi intinya bahwa bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, sekali lagi ini ada dua hal, ada dua kesimpulan. Yang pertama, manusiawi banget, sunnatullah banget, kausalitas banget, manusia itu pasti pernah berbuat khilaf, pasti berbuat khilaf, berbuat salah, bahkan level tertinggi tadi saya bilang berbuat dosa. Maka orang yang pernah merasa berbuat khilaf, istighfaru kata Nabi, mohon ampunlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kesimpulannya, kalau kita beristighfar, kalau kita mohon ampun, maka hukumnya wajib memohonkan ampun juga buat kedua orang tua kita.
Itulah yang dimaksud kalau kita baca doa Rabbighfirli wali walidayya. Oleh karena itu mudah-mudahan kalau kita memahami hadis ini, insya Allah kita termasuk pengikut atau sebagai umat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan demikian insya Allah kita termasuk orang yang selamat di dunia. Dalam waktu bersamaan kita punya keyakinan, kita positive thinking, kita akan menjadi orang-orang yang bahagia hidup di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan adalah hikmat dan manfaatnya. Untuk Abdulnya sekali lagi kita tutup dengan doa, kita awali dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadlika dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.